Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya sendiri yaitu Zulfia Nauli, yang kedua yaitu Nesi Ilahia, dan yang ketiga yaitu Tiara Rahma Saktika. Konsep biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua itu, namun untuk bisa mengukur total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Ingat bahwa biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dipenuhi atau different cost for different purpose. Misalnya, biaya produk didefinisikan sebagai jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Definisi ini diperlukan hanya untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Pengukuran biaya atau cost measurement meliputi penentuan nilai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead yang digunakan dalam produksi. Adapun proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya diukur disebut dengan pembebanan biaya atau cost assessment. Sistem pengukuran biaya. Sistem pengukuran biaya yang umum digunakan adalah pembebanan biaya aktual dan pembebanan biaya normal. Biaya aktual atau actual cost system yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ke produk. Biaya normal atau normal cost system yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Namun, untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. Predetermined rate overhead adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan data yang diestimasi. Rumus untuk menghitung predetermined rate overhead yaitu overhead yang dianggarkan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Contoh, sebuah perusahaan roda mobil memperkirakan bahwa overhead untuk tahun tersebut adalah 75 juta rupiah dan produksi yang diharapkan sebesar 150.000 unit. Maka tarif overhead yaitu 75 juta dibagi dengan 150.000 rupiah akan menghasilkan 500 rupiah. Selanjutnya, kumpulan aktivitas diklasifikasikan menjadi salah satu dari 4 kategori umum aktivitas berikut ini. Yang pertama, tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap suatu unit diproduksi. Contohnya, pengujian produk. Yang kedua yaitu tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang diproduksi. Contohnya, persiapan, pemeriksaan, jadwal produksi, penanganan bahan. Yang ketiga yaitu tingkat produk, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya perubahan rekayasa, pengembangan produk, prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan rekayasa produk. Dan yang terakhir yaitu tingkat fasilitas, yaitu aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya manajemen pabrik, landscaping, keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan pabrik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nesi Ilahia. Baiklah, untuk materi
selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain, yang pertama, unit yang diproduksi, yang kedua, jumlah jam tenaga kerja langsung, yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat, jumlah jam mesin, dan yang terakhir, jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal memiliki keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga fluktuasi pembebanan biaya overhead per unit dari tahun ke tahun relatif rendah. Selanjutnya, contoh kasus. Amanah Corporation, sebuah perusahaan telekomunikasi, memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Berikut adalah data estimasi dan aktual tahun 2006. Overhead yang dianggarkan sebesar 360 juta rupiah, aktivitas yang ditetapkan dalam jam tenaga kerja langsung 100.000, aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung 100.000, dan overhead aktual sebesar 380 juta rupiah. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu yaitu overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan, yaitu 360 juta dibagi dengan 100.000 jam tenaga kerja langsung. Hasilnya 3.600. Kalkulasi biaya per unit tarif pabrik menyeluruh. Yang pertama untuk tanpa kabel dan yang kedua untuk reguler, di mana unit yang diproduksinya untuk tanpa kabel 1.000 dan untuk reguler 10.000. Biaya utama yaitu sebesar 78 juta untuk tanpa kabel dan reguler sebesar 738 juta. Selanjutnya jam tenaga kerja langsung, yaitu 10.000 untuk tanpa kabel dan 90.000 untuk reguler. Berikutnya biaya utama, yaitu biaya overhead pabrik sebesar 3.600 dikali 10.000, yaitu 36.000 untuk tanpa kabel, dan 3.600 dikali 90.000, yaitu 324.000 untuk reguler. Selanjutnya total biaya produksi yaitu 114.000 untuk tanpa kabel dan 106.200 untuk reguler. Unit produksinya untuk tanpa kabel 1.000 dan untuk reguler 10.000. Berikut biaya per unit, total biaya per unit yaitu 114.000 untuk tanpa kabel dan yang reguler 106.200. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara Rahma Sartika. Diasumsikan Amanah Corporation memiliki dua divisi produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan. Divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan
bahwa divisi fabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja, maka Amanah Corporation mendasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk fabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Berikut ini adalah data departemental untuk tahun 2006. Overhead yang dianggarkan untuk fabrikasi 252 juta, sedangkan untuk perakitan 108 juta. Aktivitas yang dianggarkan dan aktual jam tenaga kerja langsung tanpa kabel untuk fabrikasi 7.000 dan untuk perakitan 3.000, sedangkan yang reguler untuk fabrikasi 13.000, sedangkan untuk perakitan 77.000. Total aktivitas yang dianggarkan yaitu 20.000 untuk fabrikasi dan 80.000 untuk perakitan. Sedangkan aktivitas yang dianggarkan dan aktual berdasarkan jam mesin yang untuk tanpa kabel di fabrikasi totalnya 4.000, sedangkan untuk perakitan 1.000. Dan reguler untuk fabrikasi 36.000, sedangkan untuk perakitan 9.000. Dengan total aktivitas yang dianggarkan dan aktual fabrikasi 40.000, perakitan 10.000. Kalkulasi biaya per unit dibagi tarif departemental. Tarif fabrikasi sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang dianggarkan, yaitu 252 juta dibagi 40.000. Hasilnya 6.300 per jam mesin. Sedangkan tarif perakitan yaitu overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. 108 juta dibagi 80.000, hasilnya 1.350 per jam tenaga kerja langsung. Jadi overhead yang dibebankannya yaitu 6.300 dikali jam mesin aktualnya 40.000 ditambah 1.350 dikali jam tenaga kerja langsungnya 80.000. 252 juta ditambah 108 juta yaitu 360 juta. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa sistem tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental menghasilkan biaya per unit yang berbeda untuk telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Namun perbedaan antara biaya per unit telepon reguler yang diproduksi secara massal dan telepon tanpa kabel yang diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit tidak terpaut terlalu jauh. Keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi sudah ketinggalan zaman. Contohnya, hasil dari penawaran bisnis sudah dijelaskan. Harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan. Margin laba sulit untuk dijelaskan. Selanjutnya, perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Selanjutnya, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Selanjutnya, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Selanjutnya, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. Dan yang terakhir, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu Activity Based Costing atau ABC. Sistem biaya berdasar aktivitas menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk, seperti sistem tradisional. ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Ada dua prosedur yang digunakan untuk menerapkan ABC, yaitu prosedur tahap 1. Identifikasi aktivitas, yang kedua biaya-biaya dibebankan ke aktivitas, yang ketiga aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang A. secara logika berkolerasi dan B. memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Yang keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Yang kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Prosedur tahap 2 yaitu biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk. Fokus dari sistem ABC adalah aktivitas sehingga identifikasi aktivitas menjadi pertama dalam ABC. Aktivitas merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil atau setiap pekerjaan yang dilakukan. Setelah teridentifikasi, dicari atribut aktivitas untuk menjelaskan dan mengklasifikasikan aktivitas lebih lanjut. Atribut aktivitas adalah jenis informasi keuangan maupun keuangan yang menggambarkan setiap aktivitas. Atribut
Atribut aktivitas digunakan untuk mengelompokkan aktivitas terkait ke dalam kelompok-kelompok yang menjadi landasan pengelompokan biaya sejenis. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang A. secara logika berkorelasi dan B. memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan kasus Amanah Corporation, berikut ini adalah informasi tambahan terkait dengan rincian aktivitas yang dilakukan selama proses produksi. Ukuran penggunaan aktivitas tanpa kabel reguler, di mana unit yang diproduksi per tahunnya 1.000 untuk tanpa kabel dan 10.000 untuk reguler. Kemudian biaya utamanya untuk tanpa kabel 78 juta dan untuk regulernya 738 juta. Maka totalnya itu 816 juta. Jam tenaga kerja langsungnya yaitu 10.000 untuk tanpa kabel dan 90.000 untuk reguler. Maka totalnya 100.000. Jam mesinnya yaitu 5.000 tanpa kabel dan 45.000 untuk reguler. Totalnya 50.000. Proses produksinya 20 tanpa kabel, regulernya 10 dan totalnya yaitu 30. Maka jumlah perpindahannya itu untuk tanpa kabelnya 60, regulernya 30, maka totalnya 90. Kemudian selanjutnya data biaya aktivitas atau activity overhead, di mana kelompok tingkat batch dan kelompok tingkat unitnya. Persiapan pada kelompok tingkat batch senilai 120 juta dan daya pada kelompok tingkat unitnya 100 juta. Kemudian penanganan bahan pada kelompok tingkat batch 60 juta dan pengujian pada kelompok tingkat unit senilai 80 juta. Maka totalnya itu 180 juta pada kelompok tingkat batch dan kelompok tingkat unit totalnya 180 juta. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya dengan ABC. Pada tahap 1, kelompok tingkat batch-nya biaya persiapannya senilai 120 juta, kemudian biaya penanganan bahannya 60 juta, maka total biayanya yaitu 180 juta. Kemudian proses produksinya 30, maka tarif kelompok biaya per prosesnya itu 180 juta dibagi dengan 30, maka akan menghasilkan 6 juta. Kemudian untuk kelompok tingkat unitsnya yaitu biaya dayanya 100 juta, biaya pengujiannya 80 juta, maka total biayanya 180 juta. Dan jam mesinnya 50.000. Maka tarif kelompok biaya per mesinnya itu total biaya dibagi dengan jam mesin 180 juta dibagi 50.000 menghasilkan 3.600. Kemudian pada tahap 2 di mana biaya utama pada tanpa kabel 78 juta dan regulernya 738 juta. Kemudian biaya overhead-nya pada kelompok tingkat batch-nya 6 juta dikali 20, maka menghasilkan 120 juta pada tanpa kabel dan 6 juta dikali 10 pada reguler 60 juta. Kemudian pada kelompok tingkat unit 3.600 dikali dengan 5.000 menghasilkan 18 juta pada tanpa kabel dan 3.600 dikali 45.000 menghasilkan 162 juta pada reguler. Maka total biaya produksi pada tanpa kabel 216 juta dan pada reguler totalnya 960 juta. Kemudian unit produksinya 1.000 pada tanpa kabel dan 10.000 pada reguler. Maka biaya per unitnya 216 juta dibagi dengan 1.000 menghasilkan 216.000 pada reguler, yaitu 960 juta dibagi dengan 10.000 menghasilkan 96.000 per unit. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.